Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Yuliana, STMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah manajemen konstruksi, dan mata kuliah manajemen konstruksi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dan memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TES 3618001. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemampuan yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mahasiswa memahami prinsip-prinsip ilmu rekayasa dan memahami konsep dasar manajemen proyek untuk memecahkan persoalan kompleks keteknik sipilan di dalam masyarakat. Yang kedua, mahasiswa memahami sumber masalah rekayasa, menilai alternatif solusi teknis untuk masalah-masalah proyek konstruksi dalam batasan-batasan ekonomis, lingkungan, sosial, politik, etika, kesehatan dan keselamatan publik, dan keberlanjutan yang realistis. Yang ketiga, mahasiswa memahami dasar konsep keorganisasian dan kepemimpinan dalam pekerjaan, pelaksanaan, pengawasan, dan operasional konstruksi. Dan yang keempat, mahasiswa memahami dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap penegakan hukum, etika, norma untuk kehidupan bermasyarakat dan kelestarian lingkungan. Adapun dalam mata kuliah manajemen konstruksi ini akan diberikan beberapa materi berkaitan dengan teori dasar manajemen proyek konstruksi, proses dalam manajemen proyek, dan juga daur hidup proyek konstruksi. Selain itu juga dipelajari mengenai pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder proyek, organisasi proyek, dan tanggung jawab pelaku proyek. Begitu juga dengan materi proses pengadaan barang dan jasa, mengenai dokumen proyek, rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya. Ditambahkan juga materi mengenai perencanaan lapangan, penjadwalan dan pengendalian proyek, manajemen mutu pada proyek konstruksi, serta manajemen risiko proyek, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pada sesi kuliah, mahasiswa diharapkan aktif pada diskusi dan juga tanya jawab, serta akan membahas studi kasus terhadap pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen proyek konstruksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertema pengantar manajemen konstruksi. Materi ini saya siapkan sebagai refleksi atas praktik mengajar yang terus saya evaluasi dan kembangkan berdasarkan kajian teori dan pengalaman di lapangan. Adapun capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan CPL dari program studi teknik sipil, yang pertama adalah berkesesuaian dengan CPL 1, CPL 2, CPL 4, dan CPL 7. Referensi utama dalam mata kuliah ini diantaranya adalah mengambil dari buku-buku mengenai manajemen proyek konstruksi yang dikarang oleh Istimewa Dipohusodo yang berjudul Manajemen Proyek dan Konstruksi, kemudian buku manajemen proyek konstruksi serta teori aplikasi manajemen proyek konstruksi karangan Wolfram R. Vianto, buku manajemen proyek perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek karangan Abraham Hussein, dan juga PM Book Guide atau Guide to Project Management Body of Knowledge yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Selain itu, mata kuliah ini juga mengambil referensi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 20%, tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 20%, serta ujian akhir semester sebesar 40%. Demikian pemaparan tentang mata kuliah manajemen konstruksi yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester.
Setelah ini akan saya tambahkan video cuplikan pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita mengenai mata kuliah manajemen konstruksi. Jadi kalian sekarang sudah berada di semester 6. Mata kuliah ini diberikan di semester genap, di semester 6 ini, dan tidak ada prasyarat untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti kalian bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik, dan di akhirnya nanti kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen konstruksi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari manajemen konstruksi ini. Jadi yang pertama adalah ketika kita mau mengetahui manajemen konstruksi ini, tujuannya adalah untuk bisa memahami definisi dari manajemen konstruksinya. Yang kedua adalah kita tahu ruang lingkupnya apa saja. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa definisinya apa dan ruang lingkupnya apa. Itu yang akan kita pelajari. Lalu yang kedua, bahwa di pembelajaran kita ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen konstruksi dan juga pentingnya manajemen itu di dalam sebuah proyek konstruksi dalam rekayasa sebuah teknik gitu ya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan-tantangan utama apa yang kita akan hadapi di dalam industri konstruksi. Yang keempat adalah menjelaskan tahapan-tahapan umumnya di dalam sebuah proyek konstruksi, dan kita akan mencoba untuk mengenali peran dan tanggung jawab seorang manajer proyek dalam sebuah proyek konstruksi. Yang pertama ya. Oke, saya coba ke next slide-nya. Nah, ini yang pertama, kita memahami dulu tentang definisi dan ruang lingkup dari manajemen konstruksi. Ada yang pernah mendengar kata manajemen pasti sebelumnya. Manajemen adalah sebuah kata yang sangat umum gitu ya. Manajemen itu bisa menjadi manajemen pemasaran, manajemen marketing, manajemen pembelajaran, dan manajemen lainnya. Nah, dalam bidang studi kita di teknik sipil, kita mempelajari manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini adalah disiplin profesional yang meliputi prinsip dasar yang sama dari manajemen. Seperti yang kalian ketahui mungkin sebelumnya ya, bahwa prinsip itu paling tidak ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan atau planning. Lalu yang kedua itu ada organizing atau ada koordinasi di dalamnya. Dan yang ketiga itu adalah actuating, ada pelaksanaan juga. Dan juga ada controlling di dalamnya, ada pengendalian. Jadi paling tidak yang kita pahami dalam manajemen konstruksi ini adalah sebuah proses, baik itu dimulai dari sebuah planning tadi, perencanaan, seseorang atau sebuah proyek itu akan memulai pekerjaannya dimulai dari sebuah perencanaan. Ya, seperti yang sering juga kalian dengar mungkin ya, ketika kita berhasil merencanakan, maka endingnya biasanya harapannya adalah berhasil gitu ya. Tapi kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, maka biasanya yang terjadi apa? Kita sudah merencanakan kegagalan. Ya, jadi kita merencanakan kegagalan. Nah, harapannya ketika kita belajar manajemen konstruksi ini, kita mengetahui bahwa proses dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaannya, dan juga ada pengendaliannya, itu harapannya adalah bisa menghasilkan sebuah proyek yang berhasil, yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkupnya. Kita tahu bahwa konstruksi itu adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan industri lainnya ya. Jadi kalau dalam lingkup kita tentu saja lingkup manajemennya adalah sebuah proyek konstruksi gitu ya. Mulai dari bangunan infrastruktur yang kecil sampai infrastruktur yang besar. Jadi dari mulai bangunan sederhana, mungkin pembangunan WC kali ya. Pembangunan WC itu kecil, pembangunan pos jaga itu juga kecil, sampai dengan proyek mega proyek lah istilahnya, atau pembangunan jalan tol misalnya, jalan tol sekian puluh kilometer gitu ya. Nah, ini yang ruang lingkup yang akan kita bahas di dalam proyek konstruksi itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan tahu tujuannya itu apa. Tujuan kenapa kita perlu memahami yang namanya manajemen konstruksi tadi ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek itu bisa selesai tepat waktu, kemudian sesuai dengan anggarannya, kemudian juga sesuai dengan spesifikasi dari kualitas proyek yang kita inginkan. Nah, ini disebut atau kita kenal ya di manajemen konstruksi itu sebagai triple constraint atau 3 batasan. Jadi di proyek itu paling tidak 3 hal ini menjadi batasan yang paling utama yang harus diperhatikan, yang harus menjadi prioritas penting yang harus diperhatikan oleh manajer proyek terutama
agar proyeknya berhasil. Karena proyek ini ada batasannya, yang tadi dikenal dengan triple constraint. Apa constraint yang pertama? Constraint yang pertama itu adalah tepat waktu. Dikatakan bahwa hampir 60 bahkan 70% itu ada proyek yang pelaksanaannya itu terlambat atau lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada waktu yang sudah direncanakan. Maka menyelesaikan proyek tepat waktu itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau masa proyek itu adalah 1 tahun, maka bagaimana caranya kita memanajemen proyek itu, merencanakannya, mengorganisasikannya, kemudian melaksanakannya, masuk juga di dalamnya mengendalikannya, itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun, tepat 1 tahun, ya, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Karena kalau nanti lebih, artinya akan ada kelebihan-kelebihan yang lain, tambahan yang lain. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua itu adalah anggarannya. Jadi anggarannya. Dari anggaran itu diharapkan tidak melebihi biaya yang sudah direncanakan. Jadi kalau kita punya proyek misalnya, proyeknya adalah 2M. Kalau harapan kita mau untung atau mau rugi? Untung. Artinya dari 2M itu harusnya kita bisa mengambil selisih laba ya, yang menjadi laba kita itu sekian persen. Atau sebaliknya, kita menginginkan bahwa 10%-nya itu adalah kerugian kita. Mana yang kita pilih? Tentu inginnya adalah laba sekian puluh persen yang bisa menjadi milik kita. Maka memanage proyek agar sesuai dengan anggarannya dan tidak melebihi biaya yang sudah direncanakan, ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Oke, kemudian yang ketiga, constraint apa? Terkait dengan kualitas. Jadi ada kualitas. Kualitas yang diinginkan dari perencanaan proyeknya. Jadi kalau misalnya spesifikasi dari proyek tersebut adalah bangunan 3 lantai dengan kekuatan beton misalnya 225 gitu. Maka harusnya proyek itu nanti terbangun dengan standar mutu dan spesifikasi yang sesuai, ya. Kalau misalnya tidak sesuai atau kayaknya mutu betonnya berkurang, artinya apakah itu sesuai kualitasnya sesuai? Tidak gitu. Dan hati-hati ini juga kejadian gitu ya. Ada banyak proyek mungkin ya yang kualitasnya itu tidak sesuai. Tidak sesuai itu apakah dia lebih tinggi kualitasnya atau lebih rendah biasanya? Lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena tidak sesuai. Ya, artinya bagaimana caranya kita sebagai manajer proyek nantinya ya, orang-orang yang bekerja di proyek ini mengatur bagaimana caranya agar kualitas itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan dan juga sesuai standar mutu dan spesifikasi yang telah ditentukan. Itu yang ketiga ya. Nah, oke, sekarang kita beralih ke poin dari mengapa manajemen proyek itu penting ya. Jadi yang paling tidak ada 4 hal yang harus kita jadikan catatan sehingga kita perlu mengetahui bahwa kenapa proyek itu penting ya, kenapa manajemen proyek itu penting. Apa? Yang pertama apa? Kompleksitas ya. Bahwa proyek itu kompleks ya. Kompleks apa? Banyak gitu ya, banyak hal yang dilibatkan, banyak hal yang dibutuhkan, banyak sumber daya yang diperlukan gitu. Dan biasanya skalanya itu besar, skala proyeknya itu besar gitu ya. Jadi karena melibatkan banyak sumber daya, baik itu dari uangnya gitu ya, orangnya, proyek itu kan melibatkan banyak orang. Kalau proyek sederhana mungkin 1-2 orang gitu. Tapi kalau sudah mega proyek, maka yang terlibat itu bisa ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya. Dan yang terlibat itu merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Apakah semuanya sama orang-orang sipil semua? Tidak. Apakah ada orang hukumnya di dalam proyek? Ada. Apakah ada orang ekonominya? Ada. Dibutuhkan. Apa ada orang elektronya? Ada. Karena berkaitan dengan elektrikal itu ya. Sehingga karena kompleksitas itu kita butuh manajemen proyek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam sebuah proyek itu akan mengeluarkan sebuah investasi yang besar pasti ya. Pasti tidak mungkin kecil gitu ya. Karena kita ketika akan membangun proyek, maka ada uang yang akan keluar. Dan itu sebuah investasi yang harus dikeluarkan. Karena ini berkaitan dengan investasi yang cukup besar, maka kita nggak bisa main-main. Bisa main-main nggak? Kalau misalnya kita mengeluarkan uang 1.000 misalnya, bisa main-main. Bisa buat beli permen mungkin ya. Bisa buat beli apa? Beli kerupuk lah gitu.
Tapi kalau kemudian uang yang dikeluarkan itu adalah 1000 juta jadi 1 M gitu. Kalau 1000 M jadi 1 triliun. Kalau ratusan M itu dana yang sangat besar, dana investasi yang sangat besar. Dan kita tidak bisa mengandalkan hal yang main-main mungkin ya. Ini gampang lah dikerjakan biasa aja ya. Maka kita butuh untuk memanage proyeknya sebaik mungkin karena ini adalah investasi yang nggak main-main, investasinya besar gitu ya, padat modalnya. Sehingga ketika ada kesalahan kecil saja, ini akan berakibat pada penggunaan dana investasi lain gitu ya, kerugian. Dana investasinya akan digunakan kepada hal yang tidak semestinya atau dengan kata lain kitanya jadi rugi gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa proyek tadi sama ya, batasan waktunya itu tertentu gitu. Ada nggak proyek yang sepanjang tahun? Seumur hidup gitu ada? Nggak ada. Proyek itu unik. Dia hanya ada satu proyek, kemudian waktunya terbatas. Paling berapa? 1 tahun. Kalau yang multi years mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi apakah ada proyek yang sampai seumur hidup? Tidak ada ya. Jadi karena ada batasan waktu, maka kita butuh memanajemen sebuah proyek konstruksi itu dengan baik ya agar bisa berhasil. Karena tadi keterlambatannya akan menyebabkan denda, kemudian melahirkan kualitas yang buruk juga. Nah yang keempat, yang juga ini jadi hal yang penting dalam proyek konstruksi, proyek itu adalah sesuatu yang memiliki risiko tinggi. Memiliki risiko yang tinggi, dan risikonya pun itu juga beragam. Jadi nggak cuma satu risiko. Sudahlah risikonya tinggi, risikonya juga beragam. Kira-kira risiko apa aja yang bisa terjadi di dalam sebuah proyek? Kecelakaan kerja. Proyek konstruksi menjadi salah satu pekerjaan yang memberikan sumbangsi kecelakaan terbesar bagi tenaga kerja. Ya, jadi itu dari satu hal kecelakaan kerja. Lalu risiko apa lagi? Risiko teknis gitu ya. Kita udah mencoba untuk mendesain, misal desain. Setelah didesain, waktu dicek ternyata desainnya salah. Waktu desainnya salah, akan terjadi efek berikutnya kan? Kesalahan dalam membangun pastinya. Karena desainnya aja udah salah. Belum lagi masalah tanahnya. Belum lagi ketemu dengan masalah kerusakan alat. Ya, jadi ada kerusakan alat yang kemudian akan mengakibatkan risiko bagi proyeknya. Yang kedua, itu adalah risiko finansial. Tadi kita sudah bicara bahwa proyek konstruksi itu adalah proyek dengan pekerjaan membutuhkan investasi yang cukup besar gitu ya. Maka risiko finansial itu sudah pasti menjadi salah satu risiko yang akan dihadapi oleh sebuah proyek konstruksi. Apa? Ada fluktuasi harga material. Kita tahu misalnya harga dolar meningkat, maka mungkin harga-harga material yang mungkin diimpor dari luar itu juga akan mengalami kenaikan. Kalau seandainya kemarin kita rencanakan harganya itu adalah sekian, dengan adanya kenaikan itu, maka mau tidak mau akan menyesuaikan. Tidak mungkin lagi kita mendapatkan harga materialnya dengan harga yang sama atau harga yang lama gitu ya. Belum lagi risiko inflasi. Inflasi setiap tahun itu terjadi. Lalu risiko apa lagi? Ada risiko lingkungan. Ada risiko lingkungan karena proyek konstruksi itu rata-rata berada di luar, di lapangan ya. Risiko cuaca seperti hujan deras, badai misalnya, itu bisa kita atasi nggak kira-kira? Bisa kita tunda dulu nggak? Sebelum kita tunda itu nggak bisa gitu ya. Jadi itu menjadi risiko yang juga perlu dihadapi oleh orang-orang di proyek konstruksi. Belum lagi bencana alam. Kita bangun gedung ini udah selesai, tiba-tiba bencana alam kejadian longsor, gempa. Kalau gempa oke lah, mungkin bisa karena sudah didesain tahan terhadap gempa, maka bangunannya oke gitu. Tapi kalau misalnya ada kondisi banjir, kondisi longsor tadi ya, dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu kondisi yang tidak bisa kita hindari gitu, atau sifatnya seperti menjadi force majeure gitu. Lalu ada risiko manusia, tadi misalnya kecelakaan kerja, mau tidak mau kalau sudah kecelakaannya fatal akan mengakibatkan kerugian manusianya, meninggal dunia ya. Itu kerugian bagi keluarga, bagi perusahaan, bagi proyeknya, dan bagi banyak hal gitu ya. Ini merupakan risiko yang perlu dihadapi oleh si proyek konstruksi. Oleh karena itu penting kita untuk memahami mengapa manajemen proyek itu kita pelajari di dalam bidang studi kita teknik sipil. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan dari. Oke, silakan. Izin bertanya Bu, sebelumnya
Apa Bu, fungsi dari manajemen konstruksi ini pada proyek? Kenapa? Fungsi manajemen konstruksi ini pada proyek. Oke. Fungsinya. Oke, pertanyaan baik. Sebenarnya ini sudah menjawab gitu ya. Jadi fungsi dari manajemennya tadi, ini kita bertanya mengapa manajemen proyeknya penting. Nah, kita akan mencoba melihat fungsi-fungsi dari manajemen proyek itu untuk apa saja gitu ya. Di sini sudah coba saya. Oke, ini misalnya ya. Jadi apa yang akan kita lakukan di dalam manajemen proyek? Yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen biaya. Tadi berkaitan dengan investasi, keuangan gitu. Kita mencoba memanajemen biayanya. Gimana caranya? Jadi fungsi manajemen proyek yang pertama yang bisa dilakukan adalah sebagai manajemen untuk pembiayaan proyek. Ya, dia mengendalikan pengeluarannya. Kalau misalnya sebuah proyek itu dana totalnya adalah 5M. Apa mungkin kita harus mengeluarkan dana 5M di awal serta-merta seperti itu? Tidak gitu. Apakah mungkin kita nggak mengeluarkan dana sama sekali? Tidak mungkin juga. Jadi di manajemen proyek kita belajar gimana caranya kita bisa mengatur pengeluaran itu seefisien mungkin gitu. Ya. Karena ya mungkin kalau untuk butuh 5M langsung butuh orang yang sangat kaya kali ya untuk yang punya modal pengeluaran 5M tanpa pinjam atau yang lain. Oleh karena itu, manajemen biaya menjadi salah satu fungsi dari manajemen proyeknya itu. Jadi kita bisa melakukan estimasi biaya, ada pengaturan. Bulan pertama kira-kira berapa biaya yang akan kita keluarkan. Bulan kedua meningkat, bulan ketiga meningkat sampai kemudian proyeknya selesai. Ini adalah fungsi yang pertama ya. Jadi yang kedua, fungsi manajemen konstruksinya adalah untuk manajemen waktunya ya, dari segi manajemen waktunya. Dia bisa membuat dan mengelola jadwal proyeknya. Karena proyek itu nggak tiba-tiba langsung jadi gedung bertingkat ya kan. Mulainya dari bawah. Kalau bangun gedung bertingkat, mulainya pasti dari bawah. Jadi jadwal yang disesuaikan itu adalah misalnya melakukan pembersihan lahan, lalu pemasangan fondasi, pekerjaan fondasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu kita atur agar bisa cukup waktunya dalam waktu tuh 1 tahun misalnya, atau dalam waktu 2 tahun. Ya. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah melakukan manajemen kualitas, memastikan standar dari kualitas dari proyeknya, baik itu standar spesifikasi dari materialnya, kemudian apa yang dibangun, dan juga kualitas-kualitas lain yang sesuai keinginan dari pelanggannya itu sendiri. Ya. Dan yang keempat itu adalah melakukan manajemen sumber daya. Nah, ini penting ya. Jadi manajemen sumber daya ini, karena tadi di awal misalnya kita sampaikan, proyek ini membutuhkan sumber daya yang banyak ya, dan sumber daya itu nggak cuma satu, bukan cuma sumber daya manusia saja misalnya, bukan hanya orang yang banyak, sumber daya uangnya banyak, sumber daya materialnya yang dibutuhkan juga banyak, sumber daya alatnya itu juga dibutuhkan banyak gitu ya. Sehingga kita butuh untuk memanajemen sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek itu agar tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Kalau misalnya kita membutuhkan 1.000 orang tenaga kerja, apakah 1.000 itu kita gunakan dalam 1 hari? Tidak. Mungkin tidak. Kalau misalnya totalnya mungkin 1.000 gitu ya. Tapi waktu pemasangan fondasi, pekerjaan fondasi, mungkin yang dibutuhkan hanya puluhan orang. Nah, setelah pekerjaan fondasi selesai, lanjut ke pekerjaan selanjutnya, ini orang bisa berpindah pekerjaannya. Sehingga nggak butuh total 1.000 orang. Tapi cukup 100 dengan mengalokasikan manajemen sumber daya. Nah ini ya mungkin ya tadi yang bisa menjawab dari pertanyaannya mengenai fungsi dari manajemen konstruksi. Oke, ada pertanyaan lain? Ya silakan. Oke, jadi pertanyaan bagus. Jadi ini juga yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke manajemen proyek konstruksinya. Kita perlu tahu tahapannya apa aja. Prosesnya itu seperti apa? Proses penyelenggaraannya itu seperti apa? Mungkin yang pernah kita lihat gitu ya, ini ada proyek ditutup dengan pagar proyek gitu ya, pagar pembatas. Lalu tiba-tiba setelah dibongkar proyeknya jadi gitu. Atau mungkin kita lewat tiba-tiba ada proyek di situ. Nah, kita mungkin berpikir bahwa itu adalah proses awal dimulainya proyek. Tapi ternyata tidak begitu gitu ya. Kita perlu tahu bagaimana mulainya. Nah, ini adalah proses penyelenggaraan dari proyek infrastruktur di dalam teknik sipil. Jadi dimulainya itu dari mana? Proyek itu mulai dari mana? Kebutuhan. Mulainya dari ada kebutuhan. Gak mungkin kita bangun rumah kalau
tidak butuh. Tidak dibutuhkan misalnya, ya kan? Ini udah ada rumah nih satu, tiba-tiba pengen rumah sebelahnya. Kenapa kira-kira dibangun sebelahnya? Karena Kenapa ada? Karena butuh. Karena ada kebutuhan. Jadi mungkin anaknya sudah besar kan? Anaknya sudah besar menikah sehingga dia butuh rumah terpisah dengan orang tuanya. Sehingga kebutuhan itu menjadi langkah awal dari sebuah proses proyek konstruksi, ya. Jadi ada kebutuhan. Yang berikutnya apa? Adanya project formulation gitu ya, user requirement-nya. Ada studi kelayakannya, ya. Ada studi kelayakan. Kira-kira layak nggak sih? Ini kita mau bangun proyek jembatan. Ini layak nggak? Kalau kira-kira yang nanti lewat hanya satu orang atau kucing aja yang lewat. Kira-kira proyeknya butuh nggak dibangun jembatan besar gitu menghubungkan ini? Nggak penting mungkin ya. Jadi nggak layak. Proyeknya menjadi nggak layak. Tapi kalau kemudian di seberang sini ada pedesaan, ada perumahan atau ada kawasan pemukiman gitu. Kemudian di seberang sana yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Yang di sebelahnya juga ada kawasan permukiman. Jadi ini menjadi penting, ya, menjadi layak dibuat sebuah jembatan agar menjadi solusi cepat dalam menyeberangkan atau mentransportasikan barang, alat maupun manusianya. Sehingga kelayakan atau user requirement itu menjadi terpenuhi gitu ya. Lalu kemudian apalagi ada planning prosesnya juga, project feasibility-nya gitu ya, kelayakan juga dan scope-nya gitu. Nah, kalau sudah ada planning prosesnya, udah layak dilakukan AMDAL. Secara AMDAL ini oke nggak? Secara lingkungan dia aman tidak? Ya, kalau semuanya aman, maka kita bisa next ke proses selanjutnya. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melakukan proses engineering and design proses gitu ya. Ada engineering and design proses. Ini masih di perencanaan proyeknya. Kita mau melakukan perencanaan desain dan juga perencanaan teknik dari proyek yang akan kita bangun. Spesifikasinya mau seperti apa, gambarnya seperti apa, desainnya itu seperti apa. Kalau sudah lengkap semuanya, deskripsinya lengkap, spesifikasinya ini, jumlahnya sekian, harganya sekian dan lain sebagainya, maka biasanya ada lelang proyeknya, dan kemudian kalau sudah terpilih baru proyek itu dibangun, ya, baru dilakukan construction prosesnya, proses konstruksinya. Nah, inilah yang baru kelihatan di lapangan, yang mungkin baru kita lihat ada di lapangan. Oh, ada proyek jalan tol, oh ada proyek gedung gitu. Padahal sebelumnya itu ada tahap yang harus dilewati oleh proyek konstruksi. Nah, kalau sudah selesai kemudian selesai ya enggak ya, karena nanti ada operasinya dan juga pemeliharaan. Nah, tapi yang berkaitan dengan manajemen konstruksi kita itu lebih erat itu di pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, ini gambar lengkapnya. Jadi ada tahapan planning, perencanaan tadi ya. Kemudian ada project delivery-nya. Kalau sudah selesai projectnya, maka dilakukan operation dan maintenance-nya. Dan kalau nanti projectnya atau bangunannya itu udah nggak dipakai lagi, biasanya akan dihancurkan. Oke, sekian ya mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Ini kita cukupkan dulu untuk pertemuan awal ini. Ini merupakan bagian dari pengantar manajemen konstruksi. Ke depan akan kita bahas sama-sama, kita diskusikan bersama materi-materi yang mungkin akan memperluas wawasan kita tentang manajemen konstruksi. Terima kasih untuk semuanya ya atas atensinya. Terus saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.